Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Putin, Xi Jinping, dan BRICS runtuhkan superioritas Barat. Presiden Rusia Vladimir Putin menutup konferensi tingkat tinggi ke-16 BRICS di Kazan, Republik Tatarstan, Rusia, lewat pidatonya yang menegaskan babak baru tatanan global. BRICS menjanjikan hubungan kerjasama yang adil dan setara yang memungkinkan anggota serta mitranya melaksanakan pembangunan bukan di bawah tekanan dan paksaan. KTT BRICS di Kazan secara signifikan memberi peringatan bakal runtuhnya mata uang dolar Amerika sebagai alat transaksi perdagangan internasional. KTT BRICS kali ini secara resmi juga telah mengumumkan keanggotaan penuh 4 negara penting, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, dan Ethiopia dari benua Afrika. Mereka melengkapi kekuatan kelompok pendiri terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sementara puluhan negara lain kini antri menjadi anggota baru atau negara mitra. KTT BRICS di Kazan maupun event pendahulunya secara statistik diikuti tak kurang 20.000 utusan dari level kepala negara, utusan khusus, menteri-menteri, pebisnis, pakar, akademisi, jurnalis, dan aktivis organisasi nirlaba. Puluhan pemimpin negara dan pemerintahan yang hadir langsung berunding dengan Vladimir Putin, pada akhirnya secara luas dianggap sebagai penghinaan terhadap Barat. Ini fakta Rusia dan Vladimir Putin tidak terisolasi sebagaimana dikemukakan para elit Amerika, mulai Presiden Joe Biden, Wakil Presiden Kamala Harris, hingga Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah BRICS adalah kekuatan baru penantang hegemoni Barat? Mampukah BRICS mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan global? Kita akan sedikit memutar kisah kecil dalam sejarah hubungan Sino-Rusia. Ini akan memberi konteks bagaimana pada akhirnya dua kekuatan global ini mampu mengubah keadaan. Pada bulan Maret 2023, selama kunjungannya ke Moskow, Presiden China Xi Jinping menyampaikan pesan yang mengejutkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Perubahan yang belum pernah terjadi selama 100 tahun akan segera terjadi dan kita bersama-sama mendorong perubahan ini, kata Xi Jinping saat itu. Pernyataan ini yang disampaikan dalam suasana perayaan dan persatuan Tiongkok Rusia yang kuat menggemakan kesadaran kedua kekuatan tersebut tidak hanya sedang melawan dominasi Barat, tapi mereka secara aktif membentuk kembali tatanan global. Kedua kekuatan ini telah lama jadi target kekuatan Barat yang ingin meruntuhkan kembali China dan Rusia. Lewat cara-cara yang sangat sistematis, Rusia dan Tiongkok mengkoordinasikan langkah-langkah strategis mereka untuk membongkar sistem kendali keuangan dan politik global yang telah berusia 1 abad. Kata-kata perpisahan Xi Jinping kepada Vladimir Putin lebih dari sekedar basa-basi, tapi juga merupakan sinyal kepada dunia. Tiongkok dan Rusia kini akan menjadi kekuatan kunci global. Pernyataan ini tentu sangat sesuai dengan peristiwa terkini, terutama saat BRICS merampungkan rencananya di Kazan, tempat fondasi sistem keuangan global baru dibangun. Pertemuan puncak BRICS dengan peringatan simbolis Revolusi Oktober 1917 semakin memperkuat pentingnya momentum ini. Moskow dan Beijing telah menyelaraskan langkah mereka untuk mengirim pesan yang kuat ke Barat. Dunia unipolar sedang runtuh dan realitas multipolar sedang menggantikannya. Sekarang kekuatan Barat yang sedang berjuang terkejut oleh hal yang tidak terelakkan ini. Komentar Xi Jinping tentang perubahan di kala 100 tahun bukanlah prediksi. Itu adalah pernyataan niat.
Negara-negara BRICS dengan rencana mereka untuk menggunakan sistem keuangan global baru yang kebal terhadap sanksi barat dan dominasi dolar sedang menyiapkan panggung untuk pembongkaran terakhir tatanan lama. Selama beberapa dekade Barat menggunakan arsitektur keuangan global untuk menegakkan hasrat berkuasa dan keinginan penghisapan mereka. Tapi rumah kartu itu kini sedang goyah. Apakah kebetulan bahwa pergeseran terjadi tepat setelah peringatan Revolusi Oktober? Rasanya tidak mungkin. Gema historis revolusi kini dimainkan di panggung global. Hanya saja kali ini bukan hanya Rusia, melainkan koalisi mayoritas global yang dipimpin oleh BRICS yang mengukir jalan baru. Barat dapat berpura-pura tidak tahu atau terus memaksakan strateginya yang gagal, tetapi angin perubahan bertiup poncang. Tidak ada sanksi atau ancaman apapun yang akan menghentikan apa yang sedang dan akan terjadi di belahan timur dan selatan dunia. Pertanyaannya sekarang, bukanlah apakah hegemoni keuangan politik Barat akan runtuh, tetapi kapan dan seberapa keras kejatuhan itu akan bergema di seluruh dunia. Barat terus berpegang teguh pada ilusi kendali, tetapi kehasan adalah titik di mana masa depan sedang ditempa dan itu tanpa mereka. Komunike akhir KTT BRICS Kasan secara gamblang memperlihatkan pusat-pusat kekuasaan baru, komitmen menghargai kesetaraan kedaulatan dan menolak pemaksaan Barat. Dokumen tersebut menguraikan visi kelompok tersebut untuk tata kelola global, pembangunan ekonomi dan kerjasama internasional. BRICS menegaskan kembali komitmennya untuk mempromosikan tata dunia multipolar, di mana semua negara memiliki hak bicara yang sama dalam urusan global. Hal ini tercermin dalam seruan deklarasi tersebut untuk representasi yang lebih besar dari negara-negara berkembang dan negara-negara berkembang di lembaga-lembaga internasional. Dengan demikian, sistem ini akan bermanfaat bagi negara berkembang daripada tatanan internasional yang dipimpin Barat saat ini. Negara-negara BRICS menyambut baik pengaruh organisasi regional yang semakin besar seperti Uni Afrika dan Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO. Organisasi-organisasi ini dipandang sebagai platform penting untuk mempromosikan kerjasama ekonomi, keamanan, dan pertukaran budaya di antara negara-negara anggotanya. Komunike itu juga menyerukan penguatan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. BRICS mendesakkan reformasi substansial PBB dan perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB untuk memberikan representasi yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Dalam program pembangunan, BRICS menekankan semua negara di dunia memiliki hak untuk mengejar jalur pembangunan mereka sendiri tanpa campur tangan negara lain. BRICS menegaskan hak semua negara saling menghormati dan memahami kesetaraan kedaulatan, solidaritas, demokrasi, keterbukaan, inklusivitas, kolaborasi, dan konsensus. Karena itu, BRICS melihat status negara mitra bagi mereka yang secara politik kesulitan bergabung adalah solusi terbaik. Status itu akan beri kontribusi penguatan semangat solidaritas dan kerjasama internasional sejati demi kepentingan semuanya. Deklarasi BRICS Kasan juga mengutuk semua praktek sanksi dan tindakan pemaksaan sepihak sebagai hal yang tidak sesuai hukum internasional dan menyoroti implikasinya yang luas terhadap hak asasi manusia. Tindakan pemaksaan sepihak itu melanggar hukum, termasuk sanksi ilegal terhadap ekonomi dunia, perdagangan internasional, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sanksi ekonomi secara tidak proporsional mempengaruhi masyarakat miskin dan rentan di negara-negara yang menjadi sasaran. BRICS mengutuk tindakan sepihak yang diperkenalkan dengan dalih masalah iklim dan lingkungan. Mereka menentang tindakan proteksionis sepihak yang dengan sengaja mengganggu rantai pasokan dan produksi global serta mendistorsi persaingan. Mengenai transaksi keuangan internasional, BRICS mengakui manfaat luas dari instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, lebih murah, lebih efisien, transparan, dan aman. Tetapi menekankan pentingnya sistem yang inklusif berdasarkan pada minimalisasi hambatan perdagangan dan memastikan akses yang tidak diskriminatif. BRICS pada akhirnya menyambut baik penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara negara-negara BRICS dan mitra dagang mereka. Konsekuensinya, BRICS menyerukan pembentukan prakarsa pembayaran lintas batas BRICS. Ini jelas akan mengabaikan sistem transaksi berbasis dolar Amerika.
Dokumen tersebut juga mendukung proyek-proyek pembiayaan bank pembangunan baru BRICS dalam mata uang lokal dan pertumbuhannya menjadi lembaga pembangunan multilateral utama. Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai tuan rumah menyatakan penggunaan mata uang lokal sebagai ganti dolar Amerika atau euro membantu menjauhkan pembangunan ekonomi dari pemaksaan politik. Sementara mengenai konflik internasional, komunike akhir BRICS menyoroti pentingnya mempromosikan keamanan global melalui diplomasi, mediasi, dan dialog inklusif. Terkait konflik di Palestina, BRICS mengutarakan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan dan tragedi akibat eskalasi kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di jalur Gaza dan tepi barat. Operasi militer Israel dinilai telah menyebabkan pembunuhan massal dan cedera warga sipil, pemindahan paksa dan penghancuran infrastruktur sipil secara luas. BRICS menyerukan kelompok Hamas untuk segera membebaskan sandera Israelnya dan Israel untuk segera menghentikan operasi militer serta menarik diri dari Gaza. Pengeboman dan invasi darat Israel ke Lebanon juga dikutuk, sementara sabotase terhadap ribuan perangkat komunikasi Hezbollah pada bulan September lalu digambarkan sebagai aksi terorisme. Komunike BRICS juga mengutuk kehadiran militer asing ilegal di Suriah, dan ini merujuk pada sekitar 800 tentara Amerika yang sampai saat ini masih berada di negara itu tanpa persetujuan Damaskus. BRICS mengecam pengeboman Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus yang menewaskan Brigadir Jenderal Iran Mohammad Reza Zahedi dan 8 perwira militer Iran lainnya. Mengenai konflik Rusia-Ukraina, karena negara-negara BRICS telah mengadopsi kebijakan netralitas terkait konflik Rusia-Ukraina, deklarasi tersebut tidak mengingat kelompok tersebut untuk mendukung kedua belah pihak. Sebaliknya, komunike BRICS menekankan semua negara bertindak secara konsisten sesuai tujuan dan prinsip piagam PBB. Kalimat ini mirip dengan deklarasi yang dirilis bulan lalu oleh Brasil, Tiongkok, dan belasan anggota lain dari kelompok sahabat perdamaian yang menyerukan penyelesaian yang menyeluruh dan langgeng untuk konflik tersebut. Kiev telah menolak semua proposal perdamaian kecuali proposalnya sendiri yang menuntut Rusia membayar ganti rugi, memulihkan perbatasan Ukraina tahun 1991, dan menyerahkan pejabat Rusia untuk menghadapi pengadilan kejahatan perang. Moskow menolak opsi-opsi ini dan menyebutnya delusi para pemimpin Ukraina. Tribuners, KTT BRICS Kasan secara substansial berhasil secara gemilang. Kasan menjadi panggung untuk menjawab betapa tidak efektifnya gaya politik paksaan ala Barat. Ada begitu banyak negara semakin menyadari dan memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari hegemoni kekuatan kapitalis liberalis industrialis global di Barat sana. Apakah kehadiran BRICS akan sepenuhnya meruntuhkan Barat? Mungkin tidak, karena bagaimanapun Barat masih memiliki kekuatan signifikan. Tapi tatanan dunia akan berubah, dan itu sudah pasti. Cepat atau lambat, kolonialisme dan imperialisme gaya baru yang dilakukan Barat selama berdekade tidak akan pernah relevan lagi.